Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Rayon 1D, Minggu 8 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Yamsuri. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom GBI Maple Park. Haleluya, sama-sama kita mau mengagungkan Allah kita. Haleluya. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Puji nama Tuhan. Ya, malam hari ini kita dapat puji Tuhan. Karena kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Come on. Sama-sama kita mau katakan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mengatakan haleluya. Yuk. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Yesus Kristus namanya. Amin. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Terima kasih Bapa.
mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Yesus yang belaku. Mari pujikan bersama. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku,
Ibu saudaraku, ini saatnya kita berseru, ini saatnya kita berdoa, sebab Dia mengerti setiap seruan kita, sebab Dia mengerti setiap doa kita, Bapak Ibu saudaraku. jawab doaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Untuk masa-masa sulit di mana Kau tetap menyertai dan memimpin kami berjalan bersama dengan Kau. Untuk masa-masa susah di mana Engkau menghibur dan mengangkat kami. Kami tidak akan pernah mau berjalan sepanjang Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Karena kami punya Tuhan yang tangguh, Amin. Tuhan yang sempurna, Amin. Tuhan yang bertanggung jawab Amin. atas segenap hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, nyatakan sesuatu pada pagi hari ini supaya kami
berjalan berdiri dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Satu kesempatan emas bagi kita boleh kembali berkumpul, ya saudara. Dan anugerah Tuhan sebetulnya, sesungguhnya Anda boleh menikmati lagi ibadah yang indah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-13, saudara. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-13. Kalau bisa ditayangkan dan Anda boleh membaca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, saudara. Ya. Hari-hari ini adalah hari dan masa untuk berjaga-jaga. Tapi orang yang hidup di dalam hal berjaga-jaga mestinya tidak harus takut dan khawatir. Beda. Kata yang berbeda antara berjaga-jaga dan sedikit khawatir. Ya. Gereja aja takut, diberikan kesempatan ya datanglah. Kenapa enggak gitu? Ya. Dengan tetap memperhatikan ya prosedur gitu. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan katakan tidak harus khawatir, tapi berjaga-jaga ya harus. Ya. Dua kata yang berbeda. Nah, di dalam hal berjaga-jaga itu apa yang harus kita perhatikan? Ini yang penting. Ya. Berjaga-jaga berarti kita harus memperhatikan, menyimak dengan seksama apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya. Coba kita baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik. Banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Jadi yang pertama yang perlu saya dan Anda sadari di dalam hal memperhatikan, berjaga-jaga hari-hari ini adalah memperhatikan Tuhan itu sendiri. Amin. Bukan memperhatikan hal yang lain. The most important thing adalah bagaimana saya dan Anda memperhatikan Tuhan sekarang. Pandemik ini juga mendatangkan kebaikan. Halo? Halo? Ya. Ada begitu banyak orang ya yang sebelum masa pandemik ini perhatiannya atas Tuhan sangat-sangat minus. Tuhan kan selalu mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Masa iya sih ya? Saya tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi untuk dua anak saya, untuk keburukan mereka tidak pernah. Tapi saya selalu berusaha untuk mendatangkan kebaikan. Entah itu pengajaran buat anak-anak saya, ya. Entah itu nasihat, ya. Bahkan hal-hal yang baik yang saya miliki, saya akan wariskan buat mereka. Terlebih lagi Tuhan pada hari ini. Tapi all you have to do, yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan Tuhan lebih. Dulu-dulu tidak, ya. Maka damai sejahtera yang dari Tuhan itu ya akan mengalir seperti sungai. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah lalu, ya. Dan saya belajar juga dari pandemik ini. Iya. Seluruh panggung-panggung gereja tertutup. Bayangkan. Kenapa demikian? Karena dulunya kemana aja kita, ya. Bahkan begitu jahatnya kita.
Kalau kita ada urusan apapun kita bisa tinggalkan gereja gitu, saudara. Ibadah, seenaknya begitu. Kita lupa bahwa umur kita ini tergantung dari Tuhan, bukan tergantung dari kita. Ada orang yang mati di pesawat, ada orang yang mati duduk, ada orang yang mati dari main tenis. Sahabat saya habis bermain tenis dengan kondisi badan itu fit betul. Orang kaya, saudara, punya triliun gitu. Main tenis, selesai dia duduk di tangga, di belakangnya ada tiang, sudah selesai. Coba Anda lihat sekarang, di tengah-tengah pandemik makan masih bisa, amin, betul nggak? Lihat anak-anak cucu masih bisa, betul nggak? Itu kan keuntungan. Lebih lagi perhatikan Tuhan, saudara. Pokoknya kalau ada urusan ibadah, ada urusan yang menyenangkan hati Tuhan, ayo kita sama-sama gitu, ya. Kita ada di garda terdepan. Jadi bagian yang kita harus pelajari dari pandemik ini, bagaimana saya dan Anda lebih lagi memperhatikan Tuhan. Amin. Supaya apa? Dibedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus saya dan Anda perhatikan? Coba kita lihat di ayat yang berikut, di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8, saudara. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, ya. Boleh terjadi, mendatangkan kebaikan buat kita. Buat orang yang tidak beribadah akan stres, ya. Akan menjadi jalannya jadi tidak terarah. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu bisa diuji dari persoalan dan masalah. Kalau tidak ada persoalan dan masalah, bagaimana kita bisa melihat jemaat yang beribadah dengan takut dan gentar, yang mencintai Tuhan. Pada saat tidak ada masalah, sulit untuk melihat itu. Tapi ketika masalah itu hadir, baru kita bisa melihat. Oh, ini orang luar biasa. Bahkan bukan kita, tapi Tuhan yang menilainya itu. Dan dari sana kita bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan arahkan buat kita. Yang kedua, coba kita baca sama-sama. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi perhatian yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Keluarga lah, saudara. Kenapa kita di lockdown? Kenapa kita di rumah aja tagar itu? Penting supaya kita masuk di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8, memperhatikan lagi keluarga. Gitu. Saya dulu gitu ya, lebih banyak di luar. Dan selalu memperhatikan pelayanan. Itu tidak salah. Tetapi dengan tidak melupakan, yang tidak kalah penting adalah istri dan anak-anak saya. Istri saya dulu sampai hari ini, tapi 5 tahun terakhir dia banyak mengurang. Dan bukan karena kehendak dia, saya yang suruh. Saya bilang, "Ma, yang terlalu jauh. Kan saya sudah pelayanan dari muda 40 tahun. Dari usia 17-18 tahun. Saya menjadi full timer 99. Berarti juga 20 tahunan, 21 tahun. Usia sudah di atas 50-an. Coba apa yang saya harus kejar? Pelayanan panggung. Sampai kapan nih? Buat apa juga kita menjadi orang yang terkenal, fasih, berbahasa roh, bernubuat. Tapi keluarga kita keleleran. Halo. Justru pandemik ini mendatangkan kebaikan. Mau tidak mau, kita diam di rumah. Kemarin kita makan, ada Ibu Iin dan Pak Yusak bersaksi. Pak, itu tuh Pak, saya nih baru keluar lagi nih Pak. Baru aja, baru nih Pak. Ini makan begini baru lah gitu. Saya nggak usah tanya, karena Roh Tuhan sudah menjelaskan, pasti di rumah aja.
Nah, di rumah aja apa yang kita kerjakan, tembok saudara kita rawat, enggak, keluarga lah. Saya tidur, istri saya di sebelah saya bangun, dia masih di sebelah saya. Saya tanya, emang nggak masak? Jawabannya sederhana, entar aja, lo kan juga nggak kemana-mana, benar juga. Anak-anak saya selalu ada di kamar. Dan selalu keluar, pasti ada mereka. 3 bulan ya, dari bulan Maret, 3 bulan lebih. Tapi apa yang tertinggal di rumah kita? Keluarga, Pak. Keluarga. Seburuk-buruknya istri kita, seburuk-buruknya suami kita, they all belong, they are masuk dalam urusan dan juga kategori keluarga. Akhirnya tahu nggak saudara? Ini ada rahasia yang istri saya nggak tahu. Itu malam tuh saking 3 bulan ya terus aja di rumah. Itu kalau dia tidur saya liatin dia terus. Dulu nggak pernah. Kenapa? Udah capek. Sekarang tiap lekuk, tiap urat saya bisa tahu. Saya liatin lagi 15 menit, 20 menit. Sampai tidurnya keluar nafas. Saya hafal. Oh ini yang Tuhan maksud. Nanti anak saya malam-malam datang. Pak, 2 ngobrol sampai jam 2 pagi. Dulu mana punya waktu begitu. Saya udah. Anak-anak saya hari ini sebut saya papa aja, dipuji Tuhan. Dulu hampir mereka menjemput saya om. Karena jarang ketemu. Sekarang namanya pembantu itu, pembantu 3 bulan lebih, pembantu itu di mata kita, bulak-balik. Dan tiap kali saya bilang, Mbak, ambil kopi ya. Itu bukannya langsung ambil, ketawa. Mbak, kopi ya. Saya tanya kenapa, Mak? Enggak. Lucu aja, Bapak lucu aja. Kenapa lucu? Karena tiap hari dia lihat. Dulu susah lihat saya. Dan saya bisa melihat sopir saya bisa melihat ini ponakan saya. Dulu kita, dia kuliah teologi, saya pelayanan, ketemunya malam, itu juga kalau beruntung. Nah, dia sudah tidur. Sekarang tiap hari sudah, tiap hari. Dia bawa kamera. Bahkan saya mau ke kamar mandi, dia bawa itu kamera. Saya tanya mau kemana? Enggak, Pak De, kapan siaran sekarang? Enggak. Saking apa? Saking biasanya. Dan begitu hafalnya kita tentang lekuk-lekuk rumah. Begitu hafalnya kita tentang tabiat, karakter, sifat. Jadi yang harus kita perhatikan selesai pandemik ini, keluarga menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain. Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus dengan berjaga-jaga, memperhatikan Tuhan lebih lagi. Amin. Yang kedua, memperhatikan keluarga lebih lagi. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29 ya. Justru karena di rumah terus kita juga menghasilkan hamba-hamba Tuhan kan, khotbah-khotbah yang baik ya. Kita bisa baca Alkitab. Seluruh keluarga saya sudah berkali-kali habis itu Alkitab. Sampai istri saya itu sudah yang ketiga atau yang keempat. Saya bilang, "Mah, kau habis baca Alkitab?" Iya, dia ikut wanita baca Alkitab. Sudah episode jilid yang keempat. Bayangkan, Koping Ho kalah sama dia. Dia baca terus. Malam dia baca terus, pagi dia baca terus. Saya juga harus baca kalau begitu. Saya takut kalah dengan dia. Tiap kali saya ucapkan ayat, dia udah tahu itu ayatnya di mana. Aku pernah baca tuh. Kalau itu di perjanjian lama. Dulu mana tahu dia. Tapi pandemik membuat dia menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lihat ayat yang Efesus 5 ayat 29. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi yang ketiga apa yang harus kita perhatikan? Coba, apa saudara? Dari ayat ini kita bisa lihat apa yang harus kita perhatikan. Berjaga-jaga itu bicara tentang yang ketiga, memperhatikan kesehatan. Amin. Merawat tubuh. Saya sebelum pandemik itu, ya, makin lama makin besar. Tapi dalam pandemik, ya, kita bisa buat satu komunitas, saudara, yang ya beberapa di antara saudara juga seringkali menonton acara itu,
ya. Saya bikin one worship night ya, yang tiap malam itu. Seumur hidup saya tidak pernah bisa lakukan itu, Pak. Tapi pandemik, saya bisa lakukan itu. Dan saudara, begitu hari yang pertama yang nonton itu 800-an. Dan hari ini tiap hari gitu yang keluar masuk jumlah total, yang keluar masuk stay itu ribuan. Karena pandemik. Dan yang luar biasa itu mendatangkan kebaikan. Di rumah saya tidak pernah tidak ada makanan dari itu. Dari Surabaya, dari Cirebon, dari Jakarta itu. Tiap hari. Dari kue, nasi goreng, bakmi, ayam kecap, ya, ayam nggak ada kecap. Tiap hari orang kirim. Orang-orang yang saya tidak kenal sebelum. Dan mereka, Pak, saya salah satu member, Pak, saya salah satu member. Dan ketika mereka beri, kirimkan makanan, ada banyak makanan dulu saya hajar. Sekarang not anymore. Kenapa? Lihat badan udah semakin gemuk, pelan-pelan, diet sudah. Akhirnya kita berpuasa. Saya bilang saya mau berpuasa, diikuti oleh mereka, the members. Puasa 10 hari waktu pencurahan Roh Kudus, sekarang puasa 1 bulan. Karena mereka bilang, Pak, 10 hari kurang, Pak, tambahkan dong. Oh begitu. Saya tiba-tiba bilang, bagaimana kalau 1 bulan? Mereka langsung bilang, oke semua. Begitu berhenti saya nyesel juga. Hah, lama banget nih 1 bulan. Karena puasanya yang pertama 12 jam. Nanti setelah 1 minggu naikin jadi 15 jam. Nanti 1 minggu kemudian naikin jadi 21 jam, 18 jam, naik 21 jam. Dan nanti 24 jam. Dan tubuh saya turun drastis 5 kiloan. Dulu susah nafas. Dari sini saya bisa tahu, oh mendatangkan kebaikan. Di dalam berjaga-jaga, apa yang harus kita perhatikan saudara? Kesehatan. Amin. Kesehatan. Lihat sekarang orang memperhatikan kesehatan. Semua masker. Coba saya tanya dengan Anda, pernah nggak seumur hidup Anda, coba, I challenge you, yang tua-tua di sini, I challenge you. Pernah nggak Anda tinggal di bumi Indonesia dari lahir terus pakai masker? Belum pernah. Kapan itu terjadi? Sekarang. Kenapa? Karena sudah sedemikian sudah diplot sedemikian rupa, mau nggak mau. Pemerintahan juga begitu. Kemarin baru aja Jakarta, sahabat saya buka itu kantor, baru 2 hari tutup lagi. Begitu diperhatikan sekarang prosedur kesehatan. Sekarang masuk mall, saya udah nggak mau masuk lagi mall. Aduh ribetnya sudah, ribet. Masuk pakai rapid test, coba lagi taktuk, terus tanya lagi surat keterangan, ampun deh Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita tinggal di atas, kita sehat, lahir batin. Bahkan kita uji dengan satpam, pasti kesehatan saya. Dia belum tidur, saya tidur terus. Dia Dia pernah tes dengan alat itu. Pak, 36,9. Sudah sedikit lagi, Pak. Kenapa? Terus dia bilang, iya sudah hampir mencapai ukuran yang sudah tidak sehat. Saya bilang, karena saya jalan kaki dari atas ke bawah. Ayo ya, sebentar, tunggu 5 menit. Saya masuk lagi mobil, dingin-dingin, terus saya tes lagi. Pak, cepet turun ya, 35,7, ya kena AC. Sampai paranoid loh, sampai paranoid. Kenapa? Seperti dipaksa gitu. Oleh Tuhan untuk apa? Memperhatikan kesehatan. Amin saudara. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Lihat, ini maafkan saya. Di Jakarta itu bar-bar tutup. Sehat semua sekarang laki-laki. Dulu aduh dang dung sampai setengah 4 jam 4 pagi dung tang tang. Begitu dengar lagu gerejaku telah mati, rasanya mau tidur. Tapi sekarang lihat, ketika masuk ke gereja rasanya rindu. Itu ribuan orang teks saya dan bilang, Pak, tanya Tuhan dong, kapan sih gereja bisa dimulai lagi? Tiap hari tanya, kangen ibadah. Dan akhirnya kita jadi sehat, turun drastis. Yang waktu 24 jam itu, saudara, ya, itu selama 2 hari, sekarang 1 minggu. Saudara.
Akan turun itu semua. Segala bentuk gula darah, asam urat gitu. Semuanya jadi sehat. Dan akhirnya jadi panjang umur, Saudara. Kalau kita sehat, kita panjang umur. Jadi perhatikan juga kesehatan kita. Halo. Ya. Lemak-lemak sudah dikurangi itu, ya. Yang punya penyakit darah tinggi, ya, kepala sering-sering pusing. Amin. Jangan terus nantang ada babi dalam nama Tuhan Yesus. Dielus-elus itu babi. Dari atas sampai bawah. Dalam ditaburi dengan urapan dalam nama Yesus. Tuhan bilang ini enggak sehat, goblok gitu. Terus dalam nama Yesus. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Teman saya itu seorang yang luar biasa hidupnya. Hari ini sakit. Dia pemilik satu hotel, jaringan hotel seluruh Indonesia. Karyawannya 7.000. Satu hari saya dapat telepon, Pak Pendeta datang ke rumah sakit, doakan. Saya datang dan saya lihat dalam keadaan lemas. Nah, saya bilang sama Bapak ini, Pak, ini hanya izin Tuhan, Bapak disuruh istirahat. Wah, keluarganya langsung, amin, Pak, tuh Pak, dengar Pak, amin, lihat pendeta ngomong itu, Om Yohan, amin. Dan ternyata, sini, dia seorang Kristen yang taat, baik, jadi dia sudah merumahkan 5.000 karyawannya, dengan tidak mau memecatnya. Betul tuh Pak, kata Tuhan, saya sudah rumahkan 5.000 orang, tapi ada yang kerja sama saya udah 21 tahun. Saya nggak tega Pak. Jadi saya tetap bayar gaji mereka. Akhirnya di sini. Akhirnya di dalam COVID-19, dia sudah telepon melalui atas pertahanan, telepon melalui duta besar, terus menteri, karena dia banyak kenalan menteri sampai presiden. Untuk telepon Singapura, Singapura tutup. Tidak bisa masuk. Akhirnya dia pulang dulu dari rumah sakit, 2-3 hari kemudian saya dengar dia boleh berangkat. Dia sewa private jet dan dia pergi ke sana. Dan dokter bilang, nggak ada penyakit. Cuma butuh apa? Istirahat. Hari ini kita pergunakan dengan baik. Masa istirahat yang Tuhan berikan. Jadi hal yang ketiga, perhatikan kesehatan kita, nutrisi kita, ya. Cherishes itu bagaimana kita bisa membagi, ya, rasa sukacita dan juga memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Kemarin grup saya itu baru saja mengumpulkan seluruh yang ada pada mereka untuk memberikan ojol, ojek, ya. Terus orang-orang yang susah. Istri saya bawa makanan dengan mobil di pinggir jalan, lihat ojek turun panggil, Pak ini buat Bapak. Aduh, mereka tertib sampai mereka bilang, Bu terima kasih ya masih memperhatikan kami orang kecil. Istri saya lagi asik begitu, ada yang lari juga, Bu saya belum, Bu saya belum. Kenapa kita perhatikan itu? Kesehatan mereka mungkin karena mereka sudah tidak punya uang lagi, ya. Dan saya maunya tiap hari, tapi dana kita juga terbatas, ya kan? Akhirnya mereka yang sehat, saya yang sakit, gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir, coba baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Kita harus berjaga-jaga dalam hal ini. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan apa saudara? Padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang keempat, selain memperhatikan kesehatan, kita juga mulai hari ini memperhatikan masa depan kita. Amin. Masa depan kita adalah tempat di sorga yang mulia. Jangan lagi terlalu banyak kedagingan, saudara. Ya. Umur saya seperti ini saja, saya sudah banyak memperhatikan masa depan. Saya sudah bicara dengan 2 anak dan istri saya, dan saya bilang, one day kalau papa dipanggil Tuhan, mereka bilang, jangan ngomong itu. Enggak,
Bapak ngomong serius. Kalian harus hidup baik-baik. Dan kakak adik jangan pernah ribut. Saya bilang sama istri saya, saya lebih banyak hari ini ke dalam, ya, lebih ke arah bagi damai. Karena saya tahu masa depan saya sungguh ada. Udahlah saudara, yang ribut-ribut di gereja, selesaikan itu. Udah, nggak ada guna. Anda harus berjumpa dengan orang, kalaupun mereka salah, udahlah. Hidup ini jangan terus begitu. Karena nanti masa depan kita hancur. Ya. Ada banyak orang yang menurut saya bersalah gitu sama saya, tapi setelah pandemik, saya bilang sama istri saya, udah, Yesus saja yang menebus dosa mereka, mengampuni kok, apalagi kita. Ya. Jangan hidup dalam kebencian terus menerus. Ya kan orang itu dosa Pak, yang tanggung dosa dia saja sudah mengampuni, apalagi kita yang gak tanggung dia. Traktir aja belum pernah gitu. Terus kita yang marah, sakit hati, udahlah, udah. Orang-orang yang bersalah kepada kita, sudahlah. Kenapa? Tujuan kita tuh masa depan. Ya. Udah dalam keadaan susah seperti ini, masih juga menyusahkan hati. Saudara. Udahlah suami, ada message tadi pagi, Pak saya harus pergi ke daerah karena kami dipanggil polisi untuk menyelesaikan masalah keluarga kita. Kami mau bercerai Pak. Terus saya bilang, udahlah nanti kalau di polisi tanda tangan untuk menyatakan tidak bercerai. Udahlah. Umur berapa ya ibu sekarang? Jalan 65. Aduh Tuhan Yesus. Mau ngapain lagi? Jalan aja udah susah. Saya lagi pikir nih, dia belum pernah bertemu saya tapi 65 kayaknya jalan udah susah gitu ya. Ditaruh itu di tadi tanda verboden tuh, tunggu di situ tuh ibu 65. Sampai besok juga minggu depan enggak ada yang ambil. Tetap aja dia begitu gitu. Saya sama istri orang-orang suka bilang, maafkan kalau saya salah. Ibu katanya, langsing aja. Jadi saya mau bilang cuma saya nggak enak, siapa yang pelihara dong. Meskipun ada orang mau traktir saya, sampai selesai dia nggak keluarkan dompet. Sebetulnya kebencian sudah mulai ada. Saya tungguin dia nggak bayar-bayar. Padahal dalam hati saya dia yang traktir kita kan, dia yang mau panggil kita telepon, Bu, Pak ayo dong makan, ayo dong, Bu, Pak mau makan di mana? Ya udah saya bilang di mana aja, pilih Pak tempat yang menurut Bapak terbaik, yang paling enak, kita pilih dong. Ya ampun begitu selesai, itu Bapak Ibu ke WC, kita nungguin, akhirnya bonnya dikasih, masa tunggu ya dia masih di WC. Terus ya Pak, oke, udah langsung keluar kartu kredit. Istri saya sampai ngomong gini, dia belaga kali ya Pak, nggak tahu juga, hanya Tuhan dan angin yang tahu. Begitu balik lagi saya udah tanda tangan, terus gini, aduh si Bapak, Ibu, dalam hati saya, itu kan juga bisa dibatalkan. Enggak tuh, aduh Pak, Bu, nanti deh ya Pak, yuk, nanti yang kedua ya Pak. Enggak ada yang kedua, enggak ada. Tapi kita enggak pelihara itu benci ya, tetap aja kita bersahabat. Yang keempat, yuk, hari ini masa depan kita ada. Pandemik akan berhenti, amin saudara. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan diikuti dengan krisis keuangan, krisis masa depan, krisis ekonomi, krisis pangan. Orang bilang ini krisis pangan, karena sekarang sudah 4,5% minus, pertumbuhan ekonomi minus 4,5%. Yang ngomong itu IMF dan juga Sri Mulyani, sudah minus 4,5%. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita dong. Kami punya Tuhan yang sangat sempurna, yang mampu memelihara kami. Oleh sebab itu, ajar kami di dalam masa berjaga-jaga seperti ini, kami memperhatikan Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan dan pekerjaan-Mu yang harus kami perhatikan. Karena dari sanalah kami mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, dan juga penjagaan Tuhan. Yang kedua, ajar kami juga untuk lebih lagi memperhatikan keluarga. Plus minus mereka adalah keluarga kami
Yang hari-hari tua kami akan bersama dengan mereka. Orang lain bisa meninggalkan kami, tapi sehari-hari dalam tahun, bulan, minggu, jam, menit, detik, rasanya kami banyak waktu berhubungan dengan keluarga kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk memperhatikan kesehatan kami. Karena bukankah tubuh ini adalah bait Allah? Ajar kami untuk memperhatikan bagaimana kami merawat tubuh ini dengan baik. Dan yang keempat, ajar kami Tuhan untuk melihat masa depan kami. Kami tidak menghabiskan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Karena ada masa depan, ada hari mendatang, ada hari esok yang dipegang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaatmu, keluarga mereka, rumah tangga, kesehatan, pelayanan, gereja mereka, pekerjaan, usaha, bisnis mereka Tuhan, bahkan pelayanan mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati, haleluya, amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memberkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada malam hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh ditabur di dalam hati kami yang subur Tuhan, berbuah-buah berkali-kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, baik dalam pelayanan dan keluarga hamba-Mu Bapa. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan berlimpah-limpah. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, Engkau memberkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga mereka, perlindungan yang sempurna atas para anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jauhkan dari mara bahaya sakit penyakit apapun dari kehidupan mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat setiap persembahan yang boleh ditabur pada malam hari ini. Biar Engkau pakai persembahan ini Tuhan bagi memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Tak lupa kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Biar Tuhan berkati pelayanan mereka dimanapun mereka melayani. Boleh menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang, kesaksian bagi banyak orang. Hadirat Tuhan dinyatakan melalui pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati kota Jakarta. Shalom bangsa Indonesia, shalom kota Jakarta. Biarlah kasih Bapa dicurahkan atas bangsa dan kota ini Tuhan. Belas kasihan Tuhan dicurahkan atas bangsa dan kota ini. Pemerintahan bangsa ini diberkati dari pusat hingga daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat semua. Biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat Allah dicurahkan atas mereka semua Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh bangkit menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.
Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.